di bahu tuh kerasa banget. Itu bukan dampak telapak kaki manusia, tapi yang aku ingat waktu itu jelas kucing tapaknya tuh sampai, kalau nggak salah, sampai sejengkalan lah si telapaknya itu yang berasa itu. Cuman yang yang kata aku satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ami Survival 137 di channelnya. Dalam kesempatan video kali ini saya bertemu lagi bersama Mas Ato. Mas Ato, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Waktu kita bertemu, waktu pas Mas Ato cerita waktu ke Gunung Sawal ya. Waktu di Gunung Sawal. Pada waktu itu Mas Ato kan pernah bilang ada kejadian yang janggal gitu waktu pas solo hiking gitu ya. Iya. Jadi cerita Mas Ato akan saya liput. Iya, akan saya kuak lah sekarang di cerita misteri di mode detak jantung. Oke, sebelum masuk ke ceritanya Mas Ato, saya mau ngaktifin dulu mode detak jantungnya. Mode detak jantung aktif. Oke, Mas Ato, mungkin mau sapa-sapa penonton dulu apa gimana? Silakan Mas Ato. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dulu ya, aku pernah cerita waktu aku naik Gunung Sawal sama teman. Iya. Dan sekarang mungkin saya akan bercerita juga waktu solo hiking. Dan saya mau nyapa teman dulu. Perkenalkan lah, nama saya itu Ato Gote, bisa dicek di dashbooknya. Ya, dashbooknya saya itu pasti atogote.com. Oke, waktu itu ya kita mulai dari cerita dari awal. Waktu itu sekitar tahun 2018 pertengahan lah. Bulan apa tuh pertengahan tuh? Sekitar Juni lah. Sekitar Junian. Aku udah kangen banget ya. Udah lama banget gak naik gunung. Udah kangen banget. Tapi waktu itu ya mungkin terkendala dana lah. Iya. Jadi akhirnya kita itu nyari solusi lagi untuk kayak melepas rindu atau melepas kangen lah untuk naik gunung. Melepas rindu dengan cara solo hiking atau kayak gimana semacam gitulah intinya. Berarti melepas rindunya itu bukan ke gunung ya? Bukan ke gunung. Tapi ini cuma sekedar perbukitan kecil lah, biasa dekat-dekat, gak jauh-jauh banget dari kampung itu. Waktu itu aku ada yang nyaranin dari teman untuk pergi ke daerah namanya tuh Puncak Tenjo Laut. Kalau Tenjo tuh dalam bahasa Indonesianya kan lihat itu. Pas dari Tenjo Laut tuh kelihatan sih kayak view-nya tuh menurut cerita-cerita orang tuh view-nya tuh bagus. Lumayan lah bagus. Ke arah selatan bisa lihat pantai selatan. Kalau ke timur masih tampak gunung-gunung kayak gitulah, semacam kayak Gunung Slamet, Gunung Ciremai itu udah tampak walaupun kecil lah. Walaupun agak sedikit samar. Agak sedikit samar. Ke baratnya itu daerah Garut tuh udah masih kelihatan juga kayak Cikuray, kayak gitulah, gunung-gunung kayak gitu. Waktu itu aku berangkat dari rumah tuh sekitar jam berapa ya, jam 3 kalau gak salah. Kalau dari rumah tuh berangkat jam 3.
Itu perjalanan nyampe sana tuh sekitar jam 4 Itu kira-kira berapa kilo dari area rumah? dari rumah. Ya. Itu sekitar 3 sampai 4 kilo lebih lah waktu itu. Cuman kan jalannya juga nyantai, walaupun naik motor sendiri tuh jalannya nyantai, nggak terlalu terburu-buru juga kan. Intinya kan kita itu pengen happy lah istilahnya gitu. Setelah nyampe itu kan apa ya, nyampe satu kampung lah, yang daerah-daerah situ. Aku sempat nanya-nanya juga kalau Tenjo Laut tuh di mana gitu loh. Iya. Karena aku tuh Belum pernah. sama sekali kan ke daerah situ. Cuman ada yang rekomendasikan lah gitu, ada yang ngasih tahu kalau Tenjo Laut tuh lumayan bagus view-nya. Cocok lah untuk apa istilahnya, santai, untuk nyepi istilahnya begitu kan, enak gitu. Nah setelah nanya-nanya, aku nitipin motor di situ juga. Ada yang ibu-ibu kalau gak salah, yang aku titipin motor tuh kan ibu-ibu. Setelah sampai situ jam 4, aku minta izin ke si ibu itu. Terus nanya juga, kata aku daerah Tenjo Laut itu seperti apa kan, otomatis nanya-nanya dulu kan. Nah kata si ibu itu kan sempat bercerita juga kalau daerah Tenjo Laut tuh emang indah sih katanya, tuh enak lah, nyaman kalau buat nyantai, buat apa-apa tuh. Setelah itu aku nitipin motor, minta izin, terus aku lanjutin naik ya. Nah istilahnya jalan kaki lah, soalnya gak terlalu nanjak banget lah, lumayan lah, jadi agak landai, cocok lah untuk nyantai gitulah, perjalanan santai gitu. Setelah berangkat dari tempat itu, tempat penitipan motor tuh, aku naik kan sekitar 1,5 jam dari pemukiman warga. Dari pemukiman warga tuh, namanya itu menuju daerah tempat Tenjo Laut itu. Emang agak nanjak sih medannya itu, walaupun gak curam-curam banget. Soalnya masih banyak warga juga kan yang yang gembala sapi, kayak gitulah, gembala ternaknya itu masih ada lah, masih suka itu sama warga daerah situ yang kampung itu. Nah setelah sampai di situ, sampai di puncak Tenjo Laut tuh sekitar jam berapa ya waktu itu, pokoknya udah agak sore lah. Sekitar mungkin jam 4:30 lah, atau sekitar jam 5 jam, pokoknya jam udah agak sore lah. Udah agak sore, cuman aku gak lihat jam. Pokoknya perjalanan dari itu tuh lumayan lama juga sih, 1 jam sampai 1,5 jam dari perkampungan itu, karena jalan kaki kan. Nah setelah sampai itu aku persiapkan kayak logistik itu lah buat naik itu, sediain air, macam-macam lah, pokoknya perlengkapan itu. Setelah sampai di puncak bukit itu kan, emang iya tempatnya tuh enak lah, landai, terus cuman rumput-rumput pendek lah, kayak kalau di itu tuh istilahnya sampalan lah, atau padang rumput lah. Cuman padang rumput yang agak pendek itu, pendek banget lah, pokoknya enak lah buat santai-santai gitu. Itu udah kita itu dikelilingi sama pohon kelapa ya, pohon kelapa yang belum tinggi banget sih, masih sekitar 1 meter 2 meteran lah. Nah setelah itu aku di situ udah mau maghrib lah, diriin tenda, keluarin semua safety itu, kayak logistik itu, siapin tenda. Setelah diriin tenda tuh gak jauh banget, gak jauh waktunya tuh udah hampir maghrib. Nah, setelah maghrib aku sholat dulu dialasin daun kelapa tuh dialasin gitu, terus dipakai matras kan, biasalah. Soalnya kalau di dalam tenda tuh kita tuh kurang nyaman ya kalau beribadah tuh. Iya. Mungkin karena
nggak luas aja, nggak bisa berdiri nyaman kan, nggak bisa tegak lurus gitu. Akhirnya sholat depan tenda. Tadinya sih mau sambil nyalain api unggun, cuman takutnya tuh gini, soalnya waktu itu masih musim kemarau. Ya. Jadi nggak bisa nggak bisa nyalain api unggun tuh, takut menjalar kemana-mana kan si apinya tuh, jadi kurang nyamannya gitu. Tapi kalaupun udah aku kumpulin bahan-bahan buat api unggun, takutnya nanti dingin atau malam dingin atau kayak gitulah. Jadi nggak langsung dinyalain waktu setelah maghrib itu. Setelah sholat maghrib biasalah nyemil kayak gitu, masak di kompor kayak gitulah di dalam tenda itu. Terus istilahnya sampai isya. Nah setelah diriin sholat isya, sebenarnya aku tuh waktu pas mau keluar tenda udah agak kurang nyaman lah istilahnya gitu kan. Kurang nyaman gimana? Jadi kurang nyaman tuh, kita tuh ngerasa kalau itu tuh, kalau kan waktu solo, aku tuh bukan baru pertama ya solo hiking tuh. Kalau di tempat-tempat lain itu biasanya nyantai-nyantai aja gitu tuh ya. Kalaupun keluar tuh nyaman aja lah, nggak ada itu. Tapi waktu di situ bulu kunduk tuh udah berasa berasa tebal banget lah, takut lah istilahnya gitu loh. Pas keluar tenda mau sholat pun ngerasa tuh aduh takut banget, udah ngerasa takut, kayak ngerasa ada yang ngeliatin gitulah, ada yang merhatiin. Kayak ada yang merhatiin, tapi cuman kan gelap banget. Daerah sekitar situ tuh gelap banget. Mungkin karena bukit tersebut kan jarang istilahnya kan bukit itu Tenjolaut itu, jadi nggak pernah ada yang camp di situ sebelumnya. Ya. Emang nggak pernah, kayaknya nggak pernah banget, bukan kayaknya lagi, emang nggak pernah lah. Apalagi kan daerah sini tuh jarang orang yang hobi ngecamp atau kayak gitulah, jarang banget. Nah setelah itu kan walaupun itu tempat tuh emang recommended banget lah, lumayan gitu kalau buat ngecamp, apalagi kalau buat nyantai itu apalagi lah enak gitu loh. Tapi emang jarang, nggak pernah daerah situ tuh. Ya setelah itu kan aku masuk lagi tenda. Itu tadinya aku juga mau nyalain api unggun, tapi aku tuh gak berani nyalain api unggun tuh kan pernah lah denger cerita itu gini, kalau kita nyalain api unggun katanya nih suka ada yang numpang, istilahnya ngangetin badan lah. Ada numpang ngangetin atau apalagi di luar kan, terus kitanya lagi solo hiking gitu kan, otomatis aduh aku tuh jaga juga ya, terus daerah situ kan udah kayak gitulah, aku juga udah gak enak perasaan lah. Nah pas masuk lagi tenda, terus dari kejauhan tuh masih kedengeran suara toa lah, pengeras suara itu. Pengeras suara tuh masih di masjid, ya? Di masjid. Nah pas itu si daya suara yang dari masjid itu jadi manggil warga ya, untuk mungkin kayaknya ini tuh untuk pengajian. Manggil warga untuk pengajian kayak gitu. Terus pas di kedengeran tuh kan udara dingin tuh mulai menusuk lah istilahnya, mulai malam tuh udara dingin tuh lebih menusuk, terus nganterin suaranya tuh lebih kencang lah istilahnya. Lebih jelas. Nggak ada suara apapun. Mungkin nggak berisik lah. Nggak berisik. Kalau malam kan beda kan. Malam suasananya itu. Juga sepi gitu kan. Iya. Pas suara dari toa itu kan gini, jadi waktu itu aku berangkat tuh ternyata tuh malam Jumatnya tuh bukan malam Jumat biasa loh, malam Jumat Kliwon. Pas waktu itu tuh aku astagfirullahaladzim, kata aku kan lah kok ini malam Jumat ya, malam Jumat Kliwon pula. Aku tuh nggak inget malam Jumat malah, nggak inget sama sekali malam Jumat, nggak inget. Makanya aku berangkat
berangkat camping lah istilahnya. Berangkat camping, soalnya kan kalau malam Jumat, kalaupun di kampung aku juga suka ada pengajian lah istilahnya gitu kan. Jadi aku tuh berangkat dari rumah tuh gak inget malam Jumat sama sekali. Nah setelah itu, setelah habis isya pas denger itu, astagfirullahaladzim, kataku kok ini mau lanjut atau gimana ya, udah gak inget lah, udah gak nyaman lah istilahnya. Udah malam mau Jumat Kliwon juga, kata aku tuh lanjut atau turun lagi, balik lagi. Tapi kalau balik lebih gelap, udah kurang nyaman lah di istilahnya di jalannya juga. Terus udah nitipin motor di warga, aduh kataku gak enak lah istilahnya. Akhirnya aku lanjutin, udah ngemil juga biar bisa agak tenang lah, biar agak tidur, nenangin diri lah istilahnya. Nenangin diri, udah ngemil, udah baring lah, udah selonjoran kayak gitulah, biar bisa tidur gitu. Tapi sama kayak di Gunung Sawal waktu itu kan, aku tuh gak bisa tidur sama sekali. Udah ngelihat jam tuh udah sampai jam 12, malah kedengar jam 12 tuh kedengeran masih ada lagi toa tuh yang pengeras suara yang dari masjid, dari kejauhan yang samar-samar tuh kedengaran lagi. Mereka tuh masih kedengaran ngaji. Mereka tuh masih kedengaran ngaji. Tapi dalam hati aku tuh itu lebih tenang lah, lebih tenang, lebih nyaman, lebih enak lah, lebih rileks. Tapi sama sekali gak bisa tidur. Kalau buka tenda keluar tuh ngerasanya aduh takut banget, berat. Biasanya kan kalau malam-malam tuh enaknya tuh di luar ya, nyantai, duduk-duduk gitu loh sambil ngopi. Itu gak berani banget aku, gak berani keluar tenda. Akhirnya selonjoran di dalam, tiduran gitu, berbaring telentang awalnya. Nah setelah aku merhatiin jam, lihat jam lagi, waktu itu jam kalau gak salah sekitar jam 3-an, jam 3 subuh lah, udah mau subuh. Jam 3 subuh itu belum memejamkan mata sama sekali, belum bisa tidur sama sekali tuh. Pas mau subuh, jam 3 mau subuh tuh. Nah pas jam 3 mau subuh kedengaran ya kan, di sekeliling aku tuh biasalah kalau naik tuh kan biasanya dikelilingi garam gitu, biasa kan itu udah tradisi lah. Kalau itu membuat jaga-jaga, kalaupun itu mungkin dibilangnya tahayul atau kayak gimana kan, buat kita itu istilahnya jaga-jaga gak apa-apa kan kalau kayak gitu. Yang penting kita bukan syirik atau kayak gimana lah gitu. Kalau buat jaga-jaga sih gak apa-apa, orang gak ngabisin garam 1 kilo kan istilahnya gitu kan. Nah setelah itu kan di alas tenda tuh kan di bawahnya tuh sebelum rumput itu kan aku taruh pelepah kelapa tuh, taruhin pelepah kelapa biar agak tinggi kan si tenda tuh posisinya. Nah pas setelah itu masih keluar masih keluar tenda kan, si pelepahnya itu keluar tenda. Nah setelah itu kok kayak rame banget itu loh di luar tuh, kayak blag-blag suara langkah kaki. Suara langkah kaki ngelilingin tenda, tapi rame banget rasanya tuh. Kayak suara langkah kaki. Maksud saya suara langkah kaki orang apa suara langkah kaki apa gitu Mas Ato? Kayaknya nih yang aku dengar tuh kayaknya suara langkah kaki orang waktu itu kan. Cuma yang kedengarannya tuh kresek kan, kayak nginjek tadi yang pelepah daun kelapa itu, pelepah kelapa itu yang aku dibikin lantai itu di bawah, yang dibikin alas tenda tadi tuh. Kerusak kan, kataku lah kok ini jam segini ada orang ya, padahal aku aja ngerasanya tuh takut banget. Tapi setelah aku tunggu sampai jam beberapa menit lah, mungkin
udah 1 jam lama mereka itu keliling-keliling kayaknya ya, soalnya cuman kedengarannya tuh cuma suaranya aja. Waktu itu Mas Ato gak berani, misalkan gak berani kayak ngintip lah, kayak Nengok gitu ya? Berani ya? Gak berani. Gak beraninya gitu, soalnya kalaupun nengok kan kita tuh gak juga, gak bisa lihat juga kan karena gelapnya itu di luar. Nah, gak bisa lihat. Nah, akhirnya gini, aku tuh punya dalam pikiran aku ya, waktu tuh berbaring. Berbaring tadinya kan berbaring tuh aku tuh terlentang ya, gini. Nah, setelah itu dalam pikiran aku, lah ini jam segini kok ada orang ya. Jangan-jangan dalam pikiran aku tuh ini tuh orang kampung mau gerebek aku karena takut mereka itu aku tuh mau nyuri ternak gitu loh. Ternak penduduk ya. Dalam pikiran aku tuh, aduh gawat ini, udah gak dari maghrib udah gak nyaman, udah sampai sekarang juga malah aku dikepung warga ya, istilahnya gitu. Nah, aku berbalik. Oh, jadi waktu itu Mas Ato enggak ini ya, waktu itu yang ada di pikiran Mas Ato bukan mistis, bukan horor. Oh, bukan horor. Bukan itu ya? Bukan. Yang ditakuti aku tuh bukan itu. Malah justru aku tuh takutnya digerebek warga ya. Takutnya digerebek warga. Kalaupun itu kan sama sekali gak ada daerah ternak gitulah, gak ada kandang lah istilahnya, gak ada kandang sama sekali di daerah situ tuh gak ada. Cuman perasaan kita, aduh jangan-jangan ini warga ya. Mau itu kan mungkin warga juga kalau curiga kan. Mungkin gitulah istilahnya. Kalaupun aku udah izin ya, udah izin warna sama warga setempat, bahkan KTP sama bukan KTP sih, waktu itu aku ngasih SIM ya, sama motor kan aku di situ dititipin. Identitas diri itu udah disimpan di situ. Tapi kita itu gak enak juga ya, lah kok ada yang sampai keliling-keliling di luar, kataku siapa ini ya. Aku tuh berbaringnya bukan berbaring itu, jadi telungkup. Soalnya dalam pikiran aku tuh gini, kalau misalkan warga itu berani masuk, terus akunya lagi tidur, masa sih mau gerebek aku, mau istilahnya dipukulin atau kayak gini gitulah. Mungkin kan perasaan orang, oh ini orang kan lagi tidur katanya kan gitu dalam pikiran aku tuh. Nah, setelah aku telungkup, terus mereka itu lama gak masuk juga, akhirnya ada satu suara yang masuk kan, karena dia tuh suara nginjek pelepah daun kelapa yang di depan tenda. Karena aku tuh kalau gak salah tenda tuh ngadep ke barat ya. Jadi kita tuh kalau mau sholat tuh keluar tenda ke barat ya, langsung ke itu. Mau setelah itu, nah nginjek si suara itu nginjek pelepah daun kelapa yang di arah depan, di depan tenda. Terus aku tuh selonjoran tuh ke arah timur, jadi kaki aku tuh ngadep jempol kaki tuh ke tenda, ke pintu tenda. Pintu tenda itu kan ada yang kayak mirip dapur itu di pintu tenda kan, jadi dua layar lah istilahnya. Nah, terus dia tuh buka resleting gitu, kayak gitu kan, buka resleting. Akhirnya setelah itu pas paling duluan dia pegang tuh, yang setelah buka resleting, yang dia pegang tuh jempol kaki sebelah kanan. Jempol kaki sebelah kanan. Entah dipegang, entah diinjak, entah gimana, pokoknya yang berasa aku tuh kayak ditekan aja jempol kaki sebelah kanan, ditekan, terus pindah ke jempol kaki sebelah kiri. Kan aku tuh sampai telungkup gini kan, nutupin mata kayak gitu kan, sampai telungkup. Astagfirullahaladzim, ini nih. Waktu itu di pikiran Mas Ato itu pokoknya kayak orang aja gitu, nggak sempat berpikir bahwa itu enggak sama sekali. Nah, setelah itu kan naik dia itu megangnya tuh, tapi bukan megang kayak, jadi semacam kayak gini lah, neken gitu. Dia tuh kayak jalan, cuman si jalannya tuh
Kalau Mas Army pernah pernah gendong kucing kan gini, jadi si kucing tuh suka megang-megang tangan kita tuh kayak gitu kan. Nah si itu teh jalannya tuh gitu sambil dia tuh kayak itu, jadi dari mulai jempol kaki ke betis, naik ke lutut, ke paha, ke pantat gitu, pantat, pinggang, pinggul ya, pinggul ke ke pinggang sampai ke itu, sampai ke bahu, ke pundak itu. Nah yang bikin anehnya tuh yang paling berasa tuh di bahu itu kayak gini, di bahu tuh. Terus kita itu mau nengok juga kan nggak bisa, soalnya kita tuh ketindih sama itu. Entah, kataku juga lah, yang paling berasa tuh, yang paling kaget tuh emang di bahunya, waktu dia tuh nginjak di bahu tuh kerasa banget. Itu bukan dampak telapak kaki manusia, tapi yang aku ingat waktu itu jelas kucing tapaknya tuh sampai, kalau nggak salah sampai sejengkalan lah si telapaknya itu yang berasa itu. Cuman yang kata aku satu jengkal tuh itu bukan sama jarinya, tapi telapaknya aja istilahnya. Nah ininya aja, kalau jarinya tuh gede banget. Pokoknya di bahu aku tuh sama dua tangan dia, sama dua telapaknya dia tuh sampai penuh. Di bahu yang aku itu kan agak kurus, kalau aku kan kurus istilahnya, penuh banget di sini tuh. Nah di situ tuh bukan dia tuh mijitinnya gini, jadi gini nih, jadi kayak jalan lah, pokoknya persis banget kucing kalau lagi megang tangan, kalau kita gendong terus dia tuh megang tangan kayak itu lah, kayak keluar kuku gitu, kuku-kukunya itu. Terus kalau aku perkirakan ya, pokoknya kalau itu kayaknya itu gak bakalan bisa masuk pintu tenda. Kalau benar kucing segede gitu tuh gak bakalan masuk pintu tenda, saking gedenya itu. Nah setelah itu kan dia tuh turun lagi sambil gitu dia terus turun lagi sampai 3 kali naik badan. Sampai 3 kali naik badan. Dalam perasaan aku, astagfirullahaladzim, ini kucing apa manusia, apa cuma perasaan aku aja ya? Ya itu kucing apa manusianya. Kalau aku cuma bangun ya ngelihat, aku tuh takut manusia. Tapi kalau gak ngelihat penasaran juga kan? Penasaran juga. Tapi malah bukan waktu itu belum ngerasa takut banget. Belum ngerasa takut, oh ini tuh janggal lah istilahnya, enggak berasa gitu. Cuman yang dalam pikiran aku, astagfirullahaladzim, kok gede banget ya ini tapak kucing. Kalau kucing gak mungkin bisa buka resleting gitu, gak mungkin. Tapi kalau manusia kok ini kayak kucing. Manusia juga mungkin pijit kayak gitu, Mas, menurut saya sih. Gak mungkin kayak gitu, mungkin dia gimana lah ngomong sama Mas gitu kan. Iya, bangunin atau kayak gitu ya. Iya sih, makanya astagfirullahaladzim, kataku ini kok kayak gini sampai 3 kali atau sampai gitu. Nah setelah pas 3 kalinya itu dia mijitin dalam benak aku. Nah dalam benak aku tuh gini, astagfirullah, kalau kucing makan kepala aku ya, kalau itu bener kucing terus makan kepala aku, mungkin aku tuh sekali makan mungkin ya. saking gedenya itu sekali makan kata. Nah pas ingat terus turun lagi dia tuh ke bawah, naik ke bawah, naik. Nah pas yang terakhir yang 3 kali naik di badan tuh, pas turun lagi tuh emang di jempol aku juga yang awal tadi dia masuk ya, udah tuh kedengaran dia itu nutupin pintu tenda lagi. Oh berarti dia keluar lagi itu. Apa dalam pikiran Mas Sato itu semuanya gimana ya, hanya masuk ke dalam? Sampai masuk itu. Sampai masuk itu perasaan Mas Sato itu cuma itu kan cuma 2
dua dua telapak telapak itu. entah kaki entah tangan gitu Ha. kan. Yang jelas itu kayak apa ya? Telapak lah, Iya, telapak itu ya. Nah, dalam pikiran aku tuh gini, kalau masuk kan nggak mungkin masuk ya. Terus yang kerasa juga, yang kerasa sama aku tuh emang cuma dua. Iya. Cuma dua. Karena kalaupun dia pengen masuk tuh, kayaknya sampai rusak dua tenda tuh. Iya. Saking gedenya tuh, nggak bakalan masuk. Yang aku rasain tuh cuman yang berasa di badan aku tuh cuman itu aja, dua telapak itu dari atas, dari bawah naik ke atas, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, yang terakhir baru turun, terus dia sendiri yang nutupin lagi pintu tenda itu kan, sampai kedengeran jelas banget, seret gitu. Nah, setelah itu aku beraniin diri kan, astagfirullah, dia udah keluar. Pas lihat, aku tuh kebalik badan kan, tadinya kan telungkup. Yang di yang kan si senter yang di kepala tuh kalau mau tidur aku taruh kan di atas tenda. Nah, di istilahnya langit-langit tenda itu kan diiketin. Nah, biar terang lah tenda tuh, biar gak gelap-gelap banget. Nah, pas aku balik badan, si yang tadinya resleting tuh sampai sampai rapet kan, istilahnya kan suka dua kan resleting tuh, jadi beradu gitu. Nah, siang itu tuh gak beradu, entah keburu aku nengok, entah kayak gimana lah pokoknya istilahnya tuh. Pas itu teh belum beradu banget, astagfirullahaladzim, kataku teh berarti bener barusan ada yang masuk ya. Yang masuk, ya. Padahal tadi Mas Ato pas mau tutup tenda itu rapat ya. Rapat, soalnya kita kan jaga-jaga jaga-jaga takut ada nyamuk atau kayak gimana nih. Soalnya yang ditutup rapat itu, yang paling rapat itu yang yang kayak jaring-jaring di tenda itu, yang double layer tuh, yang buat sirkulasi yang buat sirkulasi udaranya itu kan, yang itu yang paling rapat itu. Nah, itu tuh nggak rapat lah istilahnya tuh, sama pintu yang keluarnya juga belum kan dua, yang sirkulasi udara terus sama itu tadi yang luarnya. Astagfirullahaladzim, kataku berarti bener barusan ada yang masuk. Tapi heran, kok kucing itu loh. Nah, dari situ lah aku tuh udah ngerasain ada yang janggal lah, yang nggak beres lah gitu. Nah, setelah itu nunggu subuh dari itu, padahal itu kan udah hampir subuh juga kan, udah jam 3 lebih, udah jam 4-an, bahkan mungkin udah jam 4. Berhubung akunya saking ketakutan nunggu subuh terus perasa lama banget, udah pengen packing, pengen pulang gitu. udah pengen pulang tuh, ngerasa tuh astagfirullahaladzim, kok malam lama banget ya, udah ada kayak gini, kataku. Mending kalau kita kan lagi kalau lagi mancing atau kayak jala ikan kan, kalau didatangi yang gitu, ini amit-amit ya, didatangi kayak gitu kan, mungkin tapi katanya ini, soalnya aku gak hobi juga sih, katanya suka untung kan, suka berhasil gitu loh. Emang iya sih. Saya juga pernah ini, Mas Ato, jadi saya pernah mendatangi narasumber yang bercerita waktu mancing, kalau ada yang kayak gitu biasanya suka dapat katanya. Saya belum pernah, saya juga nggak suka mancing gitu kan, tapi kadang-kadang suka lah gitu, tapi jarang ya. Iya. Iya sih, Mas Ato. Iya gitu sih, udah perasaan tuh udah pengen ngacir aja ya. Nah, setelah subuh aku tuh subuh lah, soalnya kedengaran juga kan azan subuh tuh, karena makin subuh tuh makin dingin lah istilahnya udara tuh. Nah, kedengaran adzan subuh. Nah, mau keluar tuh udah ngerasa berat banget, udah gak enak lah, udah ngerasa takut sendiri kan. Nah, tapi aku beraniin keluar, wudhu, sholat lah di luar di tempatnya. Nah, yang uniknya tuh, emang kan si tadi tuh kan si lantai itu si pelepah daun kelapa itu kan masih itu ya,
Nah, apa ya, hadapnya. masih Apa bukan masih tertata rapi kan? Ha-ha. Kan soalnya biasa kalau mau sholat tuh dimatrasin, dikasih matras. Nah, yang itunya tuh udah ya lumayan entah berantakan kayak, cuman nggak berantakan banget sih, kayak kena angin-angin atau kayak gitulah. Ha-ha. Nah, setelah itu, aduh kataku, oh kok tadi waktu aku tidur ini kan masih apa ya? Masih Berantakan. beres lah, Ha. masih beres, belum berantakan. Tapi setelah bangun udah kayak berantakan, udah kayak agak berantakan lah istilahnya. Cuman aku lah positif thinking aja lah, biarin aja. Pas keluar kan bawa matras lagi kan dari dalam tuh, sholat subuh. Iya. Udah maksain sholat subuh juga kan, walaupun males dan dingin juga kan, maksain lah istilahnya. Soalnya mau pulang juga. Nah akhirnya, setelah itu masuk lagi tenda. Nah setelah subuh baru aku bisa tidur, istilahnya bisa tidur, soalnya udah mau siang kan, Iya. kita itu gak ngerasa takut banget kan. Nah setelah itu aku setelah bangun langsung packing, langsung itu gak sempet banget menikmati suasana lah, suasana pagi atau kayak sunset tuh gak dapet banget. Bahkan lihat yang katanya kelihatan gunung, kelihatan laut itu gak sempet banget. Walaupun emang tempatnya tuh indah banget di daerah situ tuh, nyaman lah istilahnya buat Pas nyantai. sore mungkin pas waktu ke sana kelihatan ya, mungkin lautnya kelihatan pas itu. Kelihatan, Tapi pas kelihatan. pagi nggak sempet Pas pagi menikmati. gak sempet, gak sempet banget untuk menikmati, apalagi mendokumentasikan kan. Udah gak sempet lah, udah ketakutan sendiri lah istilahnya. pengen pulang aja. Pulang aja. Nah setelah itu kan aku packing, pulang dan balik lagi. Bahkan si ibu yang aku titipin juga nanyain udah foto-foto atau kayak gitu lah. Nanyain kayak gitu. Cuman aku gak ngomong. Kataku kan enggak lah, gak foto-foto, soalnya ini cuman apa ya, cuman pengen tahu, pengen menikmati aja katanya. Kata aku kan ke si ibu-ibu yang tadi tuh, yang nitipin, gak bercerita kayak semalam kayak gitu kan. Nah setelah turun dari itu kan ternyata ada apa ya, kan dari orang-orang kampung situ tuh kadang-kadang ada yang yang pergi ke kampung aku kan, gak jauh-jauh banget kan, cuman berapa itu kan. Sering ada yang cerita kalau daerah situ tuh katanya ini suka kelihatan kayak cahaya, kayak itu suka nyala lah di daerah situ tuh, kayak Di puncak. di puncak tersebut tuh suka ada cahaya kayak gitu. Kalau mungkin kalau di itunya tuh ada apa ya, susah lah aku ngomongnya, ada entah jimat entah apalah, pokoknya suka kayak mancarin cahaya gitu lah katanya ini di daerah situ tuh. Terus kan di bawahnya tuh ada, di bawah bukit itu tuh, di bawah bukit itu kan gak jauh-jauh banget dari kata mungkin angker lah. Ada yang sekarang tuh udah dibikin tempat wisata kayak Curug Penganten kan, daerah-daerah situ tuh. Terus Penganten juga daerah-daerah situ ya? Iya, daerah bawahnya ke bawah. Terus Curug Panete juga. Terus yang lebih angker katanya nih, lebih angker di itu daerah-daerah situ tuh deket, ada yang dinamain pohon kalong. Pohon kalong yang itu daunnya tuh sama, kalau itu dalam bahasa kelelawar lah. Kelelawar. Pohon kelelawar itu daunnya itu udah sampai gak ada, saking penuhnya sama kelelawar itu. Yang paling angker tuh katanya emang daerah situ. Cuman yang sering nampakin dirinya itu kayak semacam cahaya kayak itu di puncaknya yang aku nginep tadi gitu. Cuman kalau mau siapapun yang mau ke sana, kalau siang-siang tuh itu udah nyaman banget, enak lah. Apalagi katanya sekarang tuh udah dibikin kayak tempat wisata kayak
buat selfie gitu kan. Iya. Nah setelah itu kan aku pulang, udah nyampe rumah alhamdulillah dengan selamat. Apa ya, kalau pesannya dari aku, poinnya dari aku tuh, emang di semua tempat juga kan pastilah ada istilahnya, ada penunggu, ada mungkin itu entah rumah mereka, entah tempat persinggahan mereka, entah jalan, entah apa kan. Yang pasti kita itu kalaupun pergi kemana-mana tuh kita itu harus pamit, harus apa ya, harus saling menghargai lah, Ya, sopan santun istilahnya gitu kan. Itu jaga-jaga buat kita juga kan, kepentingan itu buat kita juga. Yang intinya dari saya tuh apa ya, saling menghargai lah istilahnya. Kalaupun mereka itu gak kelihatan sama kasat mata kita, sama mata telanjang kita itu, bahwa mereka itu emang bukan mungkin sih, emang ada, dan itu pasti, dan kita itu harus percaya, jangan yakin sama yang enggak itu. Itulah. Ya. Ya, mungkin cerita Mas Ato barusan. Jadi poin dari Mas Ato, mungkin kita harus selalu istilahnya sopan santun ya, dan jaga etika lah, jaga sikap kita terhadap yang alam sekitar. Ya, alam sekitar, jangan, dan enggak berbicara yang inilah sompral dan ya, mereka juga enggak bakalan ganggu. Istilahnya apa ya, kalau nyelakain lah ya, istilahnya enggak bakalan inilah kalau kita itu saling menghargai mereka lah istilahnya, sopan santun lah istilahnya, terhadap tempat-tempat, entah itu mau ke gunung, air, hutan, tetap jaga etika kita, mungkin gitu ya, Mas Ato. Oke, mungkin sekian dulu dari cerita Mas Ato di mode detak jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ato telah bercerita di mode detak jantung ya. Mungkin sekian dulu.